Di hari raya ini, rumah akan kembali ramai. Tawa akan terdengar, pelukan akan terasa hangat. Tapi, coba kamu lihat sekelilingmu. Ada satu tempat yang dulu terisi, sekarang kosong. Dan yang paling menyakitkan, orang yang biasanya duduk di sana tidak akan pernah kembali selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk kembali merasakan hari yang penuh kebahagiaan, hari yang penuh kehangatan, hari yang kita kenal sebagai Hari Raya Idul Fitri. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita arti kesabaran, arti kehilangan, dan arti kembali kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini mungkin rumahmu ramai. Tawa terdengar di ruang tamu. Anak-anak berlari, keluarga berkumpul, meja makan penuh, hidangan tersaji, dan senyuman ada di mana-mana. Namun, coba kamu berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, dan lihat sekelilingmu. Apakah semuanya masih sama seperti tahun lalu? Saudaraku, mungkin di sudut rumah itu ada satu tempat yang terasa berbeda. Satu kursi yang dulu selalu terisi, sekarang kosong. Dan yang membuatnya lebih berat, bukan karena kursinya yang kosong, tapi karena orang yang biasa duduk di sana sudah tidak ada. Mungkin itu ayahmu yang dulu memimpin doa, yang suaranya paling lantang saat takbir, yang selalu tersenyum saat melihatmu pulang. Atau mungkin itu ibumu, yang setiap tahun paling sibuk di dapur, yang memastikan semua orang bahagia, yang selalu berkata, "Yang penting kamu pulang." Atau mungkin saudaramu, temanmu, atau seseorang yang sangat kamu cintai. Tahun lalu, dia masih di sini, masih tertawa, masih berbicara, masih hidup, seperti kita. Tapi hari ini, dia hanya tinggal kenangan. Saudaraku, Idul Fitri bukan hanya tentang kebahagiaan, ia juga tentang kehilangan. Tentang menyadari bahwa waktu tidak pernah berhenti. Bahwa setiap tahun selalu ada yang pergi. Dan yang lebih menyentuh, kita tidak pernah tahu kapan giliran kita. Saudaraku, mungkin hari ini kita masih tersenyum, masih bisa berkumpul, masih bisa menikmati kebersamaan. Namun, apakah kita yakin kita akan merasakan Idul Fitri tahun depan? Tidak ada yang tahu. Tahun lalu, ada orang yang punya rencana, Lebaran tahun depan, aku mau lebih baik. Aku mau lebih dekat dengan Allah. Aku mau lebih membahagiakan orang tuaku. Namun, dia tidak pernah sampai ke tahun ini. Saudaraku, hidup ini rapuh. Kita sering merasa waktu masih panjang, kesempatan masih banyak. Padahal, tidak ada jaminan. Coba kamu bayangkan, jika ini adalah Idul Fitri terakhirmu, apa yang akan kamu lakukan berbeda? Apakah kamu akan lebih lama memeluk orang tuamu? Apakah kamu akan lebih tulus meminta maaf? Apakah kamu akan lebih banyak berdoa? Ataukah kamu akan tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya?
Saudaraku, seringkali kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Kita sibuk dengan baju baru, dengan makanan, dengan foto, dengan dunia. Namun lupa bahwa yang paling penting adalah hati kita. Apakah hati kita benar-benar berubah? Apakah kita benar-benar kembali kepada Allah? Ataukah kita hanya merayakan tanpa makna? Saudaraku, ada satu hal yang sering kita lupakan di hari raya. Bahwa di balik kebahagiaan ini, ada doa-doa yang tak pernah berhenti. Di kuburan, ada orang tua yang dulu mendoakan kita. Sekarang, kita yang harus mendoakan mereka. Di sana, mereka tidak lagi bisa berbicara, tidak lagi bisa tertawa, tidak lagi bisa memeluk kita. Yang mereka harapkan sekarang hanyalah doa dari kita. Namun, seberapa sering kita mengingat mereka? Saudaraku, jangan sampai kita hanya mengingat mereka saat kehilangan, karena suatu saat kita juga akan berada di posisi itu. Menunggu, didoakan. Dan disinilah letak makna Idul Fitri yang sebenarnya. Bukan hanya kembali ke rumah, tapi kembali kepada Allah. Bukan hanya saling memaafkan, tapi benar-benar membersihkan hati. Bukan hanya berkumpul, tapi menyadari bahwa kebersamaan itu tidak selamanya. Saudaraku, hari ini mungkin kita masih diberi kesempatan, masih bisa berkata, "Maafkan aku," masih bisa memeluk, masih bisa memperbaiki. Namun suatu hari nanti, kesempatan itu akan hilang. Dan ketika saat itu datang, yang tersisa hanyalah penyesalan. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika di bagian sebelumnya kita merenungkan tentang kehilangan, maka di bagian ini, kita akan menghadapi satu kenyataan yang mungkin selama ini kita hindari. Bahwa suatu hari nanti, kitalah yang akan menjadi kenangan. Bayangkan sejenak, suatu pagi di hari raya, takbir berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rumah kembali ramai, keluarga berkumpul, tawa terdengar di mana-mana. Namun, ada satu hal yang berbeda. Namamu disebut dalam doa. Bukan lagi dipanggil untuk makan, bukan lagi diajak bercanda, tapi disebut dengan suara yang bergetar. Ya Allah, ampuni dia. Dan di ruang tamu, ada satu kursi kosong, tempat yang dulu selalu kamu duduki. Saudaraku, hari itu akan datang. Bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Ada sebuah kisah tentang seorang anak yang setiap tahun selalu pulang ke rumah orang tuanya saat Idul Fitri. Ia sibuk dengan pekerjaannya, jarang menelepon, jarang pulang. Namun setiap Lebaran, ia selalu berkata, "Nanti saja, yang penting aku masih punya waktu." Hingga suatu hari, Ramadan datang lagi. Ia berniat, tahun ini aku akan lebih sering pulang. Aku akan lebih perhatian. Namun, takdir berkata lain. Sebelum hari raya tiba, ibunya dipanggil oleh Allah. Dan di hari Idul Fitri itu, untuk pertama kalinya, ia pulang. Bukan untuk berkumpul, tapi untuk menangis di depan kuburan. Ia duduk di sana dengan pakaian putihnya, dengan air mata yang tidak berhenti.
Dan ia berkata, "Ma, maafkan aku terlalu sibuk. Aku kira masih ada waktu." Saudaraku, kalimat itu sering kita dengar. Ternyata waktunya tidak ada. Berapa banyak dari kita yang masih menunda? Menunda meminta maaf, menunda berbakti, menunda berubah. Karena merasa masih ada nanti. Padahal tidak semua nanti benar-benar datang. Saudaraku, hari ini, selagi kita masih hidup, selagi kita masih diberi kesempatan, jangan tunda. Peluk orang tuamu selagi mereka masih ada. Minta maaf selagi masih bisa. Perbaiki diri selagi masih diberi waktu. Karena ketika semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanya penyesalan. Saudaraku, Idul Fitri adalah hari kembali. Namun kembali kemana? Kembali ke rumah atau kembali kepada Allah? Banyak orang pulang ke kampung halaman, namun lupa pulang ke hati yang bersih. Banyak orang saling memaafkan, namun masih menyimpan luka. Banyak orang tersenyum, namun hatinya kosong. Saudaraku, jangan sampai kita menjadi salah satunya. Jangan sampai kita merayakan kemenangan tanpa benar-benar menang. Karena kemenangan yang sebenarnya bukan pada baju baru, bukan pada makanan, tapi pada hati yang kembali kepada Allah. Saudaraku, coba tanyakan pada dirimu sekarang, dengan jujur. Jika ini adalah Idul Fitri terakhirmu, apakah kamu sudah siap? Apakah kamu sudah cukup meminta maaf? Apakah kamu sudah cukup berdoa? Apakah kamu sudah cukup berubah? Ataukah masih banyak yang kamu tunda? Saudaraku, tidak ada yang tahu apakah kita akan bertemu Ramadan lagi atau tidak. Namun yang pasti, waktu kita terus berjalan. Dan setiap detiknya mendekatkan kita pada satu hal yang pasti, kematian. Dan ketika hari itu datang, tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi. Nanti aku berubah. Nanti aku minta maaf. Nanti aku lebih baik. Semua itu selesai. Saudaraku, hari ini masih ada waktu. Masih ada kesempatan. Masih ada harapan. Jangan sia-siakan. Karena suatu hari nanti akan ada seseorang yang berdiri di depan kuburanmu, menangis, mendoakan, dan berkata, "Seandainya aku bisa mengulang waktu." Namun, waktu tidak pernah kembali. Saudaraku, Idul Fitri bukan hanya tentang hari ini. Ia adalah pengingat bahwa hidup ini sementara, bahwa kebersamaan ini tidak selamanya, dan bahwa kita sedang menuju satu perjalanan panjang. Maka sebelum hari itu benar-benar datang, berubahlah, dekatlah kepada Allah, dan jadikan Idul Fitri ini bukan sekadar perayaan, tapi titik balik. Titik di mana kita benar-benar sadar bahwa waktu kita tidak banyak. Dan ketika nanti nama kita disebut dalam doa, semoga kita termasuk orang yang benar-benar siap. Amin ya Rabbal Alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.